2021 saya pernah tertuduh hampir terjebak ke pengedar dan pemakai narkoba. Mobil saya sampai di VPD. Saya mungkin jarang menceritakan ini. Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel Ngopi-Ngopi. Kali ini saya semangat sekali karena bisa bertemu, bisalah saya mengaku sebagai seorang sahabat ya. Dengan sahabat yang rupanya sekarang sudah sangat sukses dalam perspektifnya sendiri, atau Masih belajar. Yang saya baru ketemu sebenarnya, meskipun ternyata ketika kita melakukan obrolan tadi di balik layar ternyata masih banyak kesamaan, ikatan kita dengan beliaunya. Beliau adalah seorang yang sangat aktif dalam bidang pergerakan, bahkan di BEM juga ya, mungkin terus di pemikirannya semasa kuliah sangat-sangat memberikan pengaruh besar terhadap kalangan gitu. Kita sambut saja langsung Mas Ongki ya. Halo, selamat sore Mas Ongki. Selamat sore. Oke. Saya ucapkan terima kasih karena Mas Ongki ini kalau bahasanya sekarang ini bahasa kerennya sudah tonas teman-teman. Bukan tunas tapi tonas, tokoh nasional. Semuda ini Mas Ongki umur berapa sekarang? Sekarang baru 26 berjalan. Semuda ini sudah punya julukan tonas begitu ya. Mari kita ulik. Ini disensor tonasnya. Tonasnya dititkan nanti. Nah, kita ulik kisah seorang muda yang sekarang sudah banyak sekali memberikan pengaruh positif di lingkungannya, Mas Ongki begitu. Mas Ongki, pertanyaan awal-awal. Sampai ini kan sangat terkenal dengan aktivis di BEM ya, di BEM VTKIN. Dan mulai dari kuliah sampai aktif di PMII sampai sekarang, sampai konsisten sekali di organisasi. Ini punya semangat yang kuat seperti itu. Coba ceritakan Mas Ongki, gimana Mas? Ya sebelumnya kan dalam konteks kepemudaan atau usia dini ya, mahasiswa atau pasca mahasiswa seperti kita ini kan konteksnya pengabdian. Iya. Kalau ditanya kenapa bisa sampai seperti itu, ya prinsipnya dan kuncinya memang sabar ya. Karena ini masih awal. Gus Dur tuh pernah bilang, nah ya, gimana? kita ini kan santrinya Gus Dur juga. Dan saya mengagumi sosok Gus Dur. Gus Dur pernah bilang kalau sabar tuh nggak ada batasnya. Kalau masih ada batasnya berarti nggak sabar. Begitu. Belum sabar. Jadi dalam meniti proses pengabdian, mau itu di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, mau di Dewan Eksekutif Mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa, intinya ya kuncinya sabar. Karena banyak dinamika, tentunya Mas Wakin juga menghadapi itu. Tinggal bagaimana setelah sabar itu kita tetap merefleksikan untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konstruktif, lebih membangun ke depannya. Benar, sabar itu berarti sampean artikan sebagai sabar dalam berproses juga ya. Betul. Dalam artian ketika sampean meniti, mungkin kan sampean tidak tahu bahwa proyeksi 5 tahun yang lalu akan seperti ini saat ini. Sehingga sampean mulai dari kuliah sudah banyak sekali aktif sampean. Sebenarnya tujuan kita pertama kuliah kan tentu pendidikan. Kalau di Tridharma Perguruan Tinggi itu pendidikan, penelitian, baru pengabdian. Masyarakat. Pendidikan berarti penelitian dan pengabdian ini manifestasi dari pendidikan. Iya. Jadi niatnya pendidikan, di organisasi itu kita belajar melakukan penelitian serta pengabdian. Iya. Ya kalau dibilang di awal konsen saya di organisasi, tentu organisasi ini adalah laboratorium pendidikan buat saya. Sehingga cukup unik juga sebenarnya ketika saya mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Tidak hanya siap menang, tapi saya siap kalah waktu itu. Betul. Saya semester 7 maju sebagai calon presiden mahasiswa. Baru semester 7 Semester 7 saya maju waktu itu. Saya katakan pada diri saya, kalaupun saya menang, saya alhamdulillah akan melanjutkan pengabdian, dan tentu mungkin impactnya adalah mengundur kelulusan. Iya. Tapi kalaupun saya kalah, saya akan cepat lulus di semester 7 dengan nilai kamlut dan sebagainya, sehingga mencari lompatan dan ruang-ruang baru untuk berproses. Berarti selain di organisasi, sampean bagus ya di akademik ya.
Jadi saat saya menjadi presiden mahasiswa, tidak hanya aktif di dunia gerakan, tapi aktif di dunia literasi. Wah, Dan di presiden mahasiswa juga saya berhasil lolos student exchange ke Singapura waktu itu. ya, ya. Jadi kalau waktu itu teman-teman gojlokin saya, jangan-jangan panitia seleksinya salah masukin nama, katanya begitu. Iya, iya, karena memang kan ada standar-standar kualifikasi tertentu ya untuk bisa exchange ke Jadi 2019 itu saya 2 kali ke luar negeri. Saat pertama exchange, yang kedua program, salah satu program CSR, dan itu cross culture ke beberapa negara di Singapura, Malaysia, Thailand. Jadi selama jadi ketua Dema atau presiden mahasiswa itu saya punya modal kuat, legitimasi bahwa saya pernah go internasional, kira-kira begitu. dan sampean tidak terima dengan stigma tim seleksinya salah seleksi. Ya, Ada proses yang ya. Saya nggak salah juga kalau teman-teman bilang seperti itu, nggak salah kan. Yang salah adalah selama ini mungkin stigma yang beredar itu bahwa presiden mahasiswa ini pasti IPK-nya turun, aktivis ini pasti lulusnya aktivis akademik. akademiknya anjlok. Stigma itu harus kita tabrak dengan hal-hal yang konkret, tidak hanya melalui nostalgia masa lalu, katakan Benar. nostalgia masa lalu pendahulu kita yang A, B, C dan sebagainya. Tapi hari ini kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Benar, luar biasa. Sampean mulai ada akselerasi dari proses-proses yang tadi sampean bilang penuh kesabaran dari semester 1 sampean ikuti organisasi-organisasi, terus aktif di literasi, terus akademiknya juga bagus, sampean terakselerasi tuh ketika menang presiden BEM 2000 berapa tuh Mas Oki? 2019. Luar biasa. Jadi di 2019 itu tidak hanya akselerasi pribadi, tapi dibentuk oleh keadaan dan tempaan. Kenapa saya katakan begitu? Tentu teman-teman semua yang menonton ini ya tahu 2019 itu kebangkitan eskalasi gerakan BEM skala nasional yang besar. Mungkin Mas Makin tahu ya. Demo serentak di seluruh kabupaten kota, 10 provinsi, bahkan waktu itu 3 sahabat kita di Sulawesi meregang nyawa karena ditembak oleh aparat tanpa bersalah sebagainya. Dan kita semua terpukul waktu itu. Tapi tidak sampai di situ. Di 2020 kita juga mengkritisi isu-isu yang sangat vital, isu-isu nasional, dan gerakan-gerakan ini lahir dari daerah, dibangun eskalasi sampai nasional, dan itulah akselerasi dan cita-cita yang dibentuk kita bersama antar presiden BEM dan sebagainya, sehingga saya dipercaya sama teman-teman juga melalui forum-forum untuk menjadi koordinator pusat di Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Sama juga dulu bahwa teman-teman kampus Islam negeri ini mungkin kurang show up ya. Tapi bukan kemudian kita selamanya seperti itu, tapi teman-teman masih membuktikan gerakan jalanan oke, media sosial. Ya, kalau dulu teman-teman kampus negeri itu biasanya ya cuma aktif atau kelihatan aktif itu ketika ada isu-isu tentang agama, tentang toleransi atau apa. Tapi isu-isu yang lebih ke sifatnya nasional, sifatnya birokrasi itu biasanya tidak seperti sekarang. Berarti dimulai dari sampean 2019 itu lahirnya peranan PT KIN. PT KIN itu sampean luaskan bahwa sampean tetap berkontribusi dalam isu-isu apapun yang sekiranya sampean bisa berkontribusi di sana. Ya, berangkat dari keresahan bersama sebenarnya para presiden mahasiswa UIN, IAIN dan STAIN Indonesia ini punya keresahan yang sama, keinginan yang sama, sehingga mengakselerasikan hal-hal yang sama. Sehingga tentu tidak semua sama, ini belum tentu seragam. Ketidakseragamannya kenapa? Tentu ada dinamika, tentu ada halangan, tantangan, rintangan yang harus kita hadapi, sehingga hari ini teman-teman Dema PTKN Indonesia juga merasakan impact positifnya. Walaupun ada yang negatif, tinggal diperbaiki bagaimana ini menjadi positif. Luar biasa. Dan saya melihat jarang sekali Mas Oki ya, mungkin seorang
yang bisa kebentuk seperti sampean akhirnya, apakah itu di akhir-akhir kuliah ataupun pasca kuliah, itu jarang itu terjadi, Mas Ongki, oleh karena orang-orang tidak menyadari pentingnya peranan waktu di kampus itu. Sehingga biasanya orang tuh kayak ya udah sekedar saja, tiba-tiba sudah hampir lulus, tiba-tiba sudah lulus gitu. Kalau sampean dulu menjalani ya awal-awal sebelum Presiden BEM ini, gimana sampean di kehidupan kampus? Kalau boleh jujur, saya berangkat dari desa dan Anak desa, anak desa, dan berangkat dari pesantren, subhan. dan juga dalam satu keluarga saya adalah putra pertama dari orang tua saya yang memberanikan diri untuk melanjutkan perguruan tinggi. Subhan. Saudara-saudara yang lain nggak ada? Ya, waktu itu belum memang, dan hingga detik ini masih saya pertama di keluarga saya ya. Karena mungkin selain faktor yang pada umumnya terjadi di pedesaan dan sebagainya, itu adalah faktor keberanian dari keluarga itu sendiri. Sehingga saya memberanikan diri dengan tekad, dengan restu tentunya dan sebagainya. Saya memberanikan diri. Peranan kita sebelum menjadi mahasiswa di miniatur negara yang mempunyai satu posisi ya di menjadi figur lah ya. Kampus ini miniatur negara, tentu peranan kita ini akan dibentuk ketika kita benar-benar punya tantangan dan niat yang matang. Jadi kalau cuma punya niat yang matang tanpa dibenturkan dengan tantangan pun tidak akan terbentuk. Dan Malaka juga bilang terbentur. Saya mengamini itu dan saya merasakan itu, bahwa sejak mahasiswa baru pun saya bekerja. Saya pernah menjadi budak korporasi, kira-kira begitu. Saya pernah menjadi budak korporasi, factory worker istilahnya. Iya. 1 tahun sebelum kemudian saya mendirikan usaha bersama dengan teman-teman di bidang konveksi, urunan sama teman-teman. Sempat sering belanja kain lah ke kapasan waktu itu ya kan. Sehingga pada akhirnya mampu berekonomi, ber-UMKM lah istilahnya. Berarti sampean cukup sulit juga ya sampai harus kerja. Satu, memang sulit. Yang kedua, keadaan saya waktu itu saya memilih jurusan ekonomi. Ekonomi syariah. Bagaimana anak ekonomi berbicara ekonomi sedangkan dia tidak mengerti terkait kemandirian ekonomi atau tidak pernah melakukan itu. Cuma tahu ekonomi dari presentasi dosen, praktis dan itu sebagainya. Saya rasa itu bullshit ya, harus ada implementasi konkret. Dan saya mengamini itu. Jadi gimana caranya anak ekonomi juga menyentuh sektor-sektor ekonomi yang real. Kira-kira begitu. Sampean terjun di sana. Akhirnya ada uang tambahan untuk kos, beli rokok, kopi dan sebagainya ya. Ya sedikit membantu orang tua, kira-kira begitu. Karena memang benar kata sampean tadi, itu bukan hanya niatnya tapi memang tantangannya. Sampean malah harus menantang diri sampean sendiri. Harus itu. Kalau kata guru kita dari SD ya, diajarkan kita kalau belajar berbicara, ngomong sebagainya, sambil bercermin. Kira-kira tantangan itu cerminan kita, kapasitas kita sampai di mana. Keren. Gitu. Luar biasa. Dan oleh itu dilakukan setelah terus menerus, satu tantangan berhasil ini lanjut lagi lebih besar lagi ini lagi sampai mengantarkan sampai sekarang. Kira-kira sampai sekarang pun saya masih belajar. Benar. Tentu tantangan tidak hanya bersifat hal-hal yang sifatnya natural ya. Ada tantangan yang sengaja dibuat oleh pihak lain tanpa sepengetahuan atau kesiapan diri kita. Benar. Itu di luar ini kita lah, di luar kontrol. Saya jarang membuka ini. 2021 saya pernah tertuduh hampir terjebak ke pengedar dan pemakai narkoba. Mobil saya sampai di PPD. Saya mungkin jarang menceritakan ini. Sebegitu mengerikannya tantangan di dunia gerakan tanpa kita tahu apa menjadi kesalahan kita. Dan karena memang Tuhan sudah mengetahui kebenaran sebagai kita juga, selama kita benar ya Tuhan akan mengatur itu kan. Jadi
tidak terbukti apapun. Artinya dalam dunia yang penuh dengan persaingan itu, kadang kita tidak harus salah untuk akhirnya Iya, kita kalau saya umpamakan saya tidak sedang bersaing dengan siapapun. Mungkin hari ini kita mahasiswa ini adalah pilar demokrasi. ya. Dalam demokrasi kita ada yang namanya politik. Mungkin mahasiswa juga menjadi instrumen politik. Benar. Dalam ruang politik tentu kita tidak pernah tahu siapa kawan siapa lawan. Betul. Dan siapa lawan yang merasa tertantang atau tersinggung dengan gerakan-gerakan kita atau merasa tercederai karena memang ulah mereka sendiri tentunya yang kemudian Konsekuensinya ini ke mereka besar sehingga mau tidak mau melakukan hal-hal yang menjijikkan tadi. Saya sempat dan itu saya sangat shock sebenarnya. luar biasa. Tapi ya tidak sampai lah. Alhamdulillah Ya. bisa selamat lah. Dan saya alhamdulillahnya yang bersangkutan sudah diberikan sanksi. Saya janji waktu itu ke pihak berwajib kalau dalam waktu yang saya tentukan yang bersangkutan dan orang yang ada di lapangan memberikan tuduhan keji pada saya tidak diberikan tindakan, saya akan show up di media. Nah, Tapi selesai dalam waktu yang singkat. Karena memang benar-benar tidak terbukti. ya luar biasa. Dan sampean punya keberanian itu akhirnya karena memang dalam dunia politik ya, meskipun ini politik yang masih skala mini ya, kan kampus Ruang atau berproses lah. ruang berproses itu ada nilai kompetisi yang sebenarnya perspektif mereka itu kadang nggak sama dengan kita. Kita yang kompetisinya sehat dengan prosedur yang ini, mereka malah dengan cara mencederai, menjatuhkan dan lain sebagainya. Tapi sampean bisa punya power, punya keberanian untuk menyelesaikan itu hingga akhirnya sampean sampai pada titik di mana orang-orang menaruh kepercayaan kepada sampean. Ya mungkin titik terendah kita ya, kita dan tim-tim yang sering membersamai saya, tidak semua orang tahu kapan kita benar-benar merasakan titik terendah. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita terus menebarkan titik-titik kebaikan. Saya pernah baca literasi Munir, almarhum Munir itu pernah bilang, kalau seorang pemimpin dihadapkan dengan ketakutan, maka jangan. Ini karena saya sudah dimisioner ya, saya sudah merasa beban, saya mulai ini ya, tinggal serah terima jabatan. Munir pernah bilang, kalau pemimpin punya rasa ketakutan atau pernah mengalami ancaman sebagainya, jangan pernah ceritakan itu. Di tahun itu saya nggak pernah cerita kepada siapapun, cuman ke orang yang memang ada di lapangan atau yang terdekat. Karena kalau kita cerita ke orang, memang tujuannya untuk agar orang tahu atau bersimpati. Tapi secara tidak langsung di bawah alam sadar mereka akan lebih merasa ketakutan daripada kita. Wah, pimpinan saya aja diteror apalagi kita, kan kira-kira begitu. Ini Munir dulu pernah mengatakan begitu. Mengapa aktivis seperti Munir ini sangat karismatik, dikagumi, perkasa secara mental dan pemikiran. Benar. Begitu. Dan sampean salah satu pengagum Munir. Ya, kita ini kan mengagumi beliau-beliau ini yang tidak pernah langsung digurui oleh beliau melalui literasi ataupun peninggalan-peninggalan. Saya memang sangat sepakat juga. Kadang permasalahan-permasalahan, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman ya kita, apalagi sampean sebagai pemimpin, memang saya sepakat untuk tidak disebarkan gitu aja sih, tiba-tiba curhat. Itu pertama, memang karena kata sampean tadi itu, akhirnya ada distrust ya kepada kolega kita. Ini kok kayak ketakutan nih, pemimpin kita ini ketakutan. Atau bisa juga dibilang kayaknya nih lemah nih orang. Ini buat-buatnya atau apa ya kan. Karena sejauh kita bisa menghandle. Betul. Jadi saya sangat sepakat dengan beliau teman-teman tentang power, terus gimana kita menjaga karisma kita di depan orang. Mas Ongki dan lainnya sampean berangkat dari Winsa sebagai presiden BEM pada saat itu. Akhirnya sampean bisa diterima di kalangan VTKIN se-Indonesia. Betul. Itu perjalanan gimana? Itu suatu kolam yang sangat luas tuh.
Mas Ongki. Sampean hanya bermodalkan di kampus di sana, bahkan sempat kerja dengan tantangan keterbatasan yang sebegitunya. Gimana sampean nge-build diri sampean sampai jadi orang yang dapat dipercaya segitu ya? Satu, tentu di awal saya tidak mengincar yang namanya posisi struktural. Tapi bagaimana kita mampu menjalin proses secara natural. Kenaturalan ini Organik ya prosesnya. harus natural memang kan. Jangan, kalau by design ini kan politik praktis ya. Sedangkan kita masih ada di ruang proses. Jadi bukan sampean tipikal yang punya orang dalam. Bukan seperti politikus yang dia setor nama, sebagainya. Selain integritas, isi tas, bukan seperti itu. Jadi mungkin ya tadi kita saling menjaga trust, komunikasi, menjaga giroh gerakan, merangkul, dan satu yang paling penting. Apa tuh Mas Ongki? Saya dan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya mempercayai saya sebagai pelayan mereka di dalam PT GIZ. Kita mempunyai satu prinsip yang sama, yaitu prinsip saling membesarkan. Subhanallah. Jadi saya sering katakan di forum-forum di mana saya hadir di forum itu, bahwa hari ini mahasiswa, pemuda, atau kita yang mempunyai status kepemimpinan di organisasi kemahasiswaan atau pemimpin di masa nanti, harus belajar dan harus menguasai teori endorsement. Jadi katakan saya sama Mas Makin saling mengendorse bagaimana cara saling membesarkan, saling ngangkat. Jadi channel ini secara tidak langsung mengendorse saya. Enggak, malah channel kita yang diangkat. Kan kira-kira begitu. Jadi saling teori endorsement ini sangat penting bagi aktivis. Jangan lagi pakai pola perpecahan, saling menjatuhkan lah. Sudah selesai lah di zaman kita saling rebut. Habislah sudah masa yang suram. Saya sudah cerita yang lama. Kalau kita saling membesarkan gitu. Di bendera kita disebutkan hal seperti itu. Itu sangat penting. Saya sangat sepakat, karena bagian dari growth mindset ya, atau mental yang sehat, mental yang berkembang tuh kita menyadari kesuksesan kita itu dari kesuksesan orang lain, bukan dari kegagalan orang lain. Kadang kita dulu misalkan mental kita yang masih belum sadar tuh, kalau ada orang lain gagal tuh seneng kita, berarti kita punya kesempatan lebih besar untuk sukses. Padahal nyatanya tidak seperti itu, Mas Ongki. Akhirnya saya penasaran, sampean banyak sekali menyebutkan referensi-referensi tokoh, referensi-referensi apa namanya ya, yang basisnya literasi. Sampean pegiat literasi pada saat itu. Sebenarnya lagi-lagi ya, saya ada salah satu guru saya pernah mengatakan begini. Ini bukan literasi melalui buku ya, ketemu dengan beliau langsung. Kalau mau jadi pemimpin jangan spesialis. Apa itu maksudnya, Mas Ongki? Kalau kita hanya spesialis di bidang literasi, maka sulit kita menyentuh ruang-ruang yang lain. Jadi prinsipnya kalau jadi pemimpin jangan spesialis tapi generalis. Jadi kalau dibilang saya pegiat literasi, kutu buku, saya tidak juga. Tapi bagi saya membaca setiap hari adalah keniscayaan untuk mengisi vitamin otak kita. Subhan begitu. Sehingga hari ini belum saya buka kemana-mana. Saya sedang menyelesaikan buku dan alhamdulillah sudah selesai. Ada satu kata pengantar dari tokoh sentral di Republik ini yang sudah memberikan kata pengantarnya. Tinggal beberapa testimoni dari tokoh-tokoh sentral, pejabat publik, elit politik di negara ini yang harus saya selesaikan. Insya Allah doakan sebelum bulan Ramadan segera di launching. Bisa dibedah dan dirosokkan di beberapa kabupaten. Berarti sampean cuma merendah saja ketika bilang tidak spesialis, tidak kutu buku, karena nyatanya beliau tiap hari baca, sampean aktif membaca dan bahkan menulis berarti. Jadi dulu ada senior saya begini. Saya dulu menulis di rubrik-rubrik media cetak ya. Sampean sudah sering menulis ya? Ya enggak juga, termasuk mentor saya yang mengantar saya ke channel ini ya. Setiap saya nulis di media online atau media cetak, saya dikasih uang rokok. Dan itu beberapa kali juga saya lakukan kepada generasi-generasi setelah kita. Jadi minimal
Wah, dikasih uang 20.000 aja sudah senang. Kamu harus dibuletin ya? Iya. Beli rokok. Wah, itu kan sudah luar biasa. Iya. Meskipun nggak Ada reward ya. ada reward, dan itu minimal setiap orang motivasinya mungkin berbeda ya. Ada yang cukup mungkin kalau hari ini ya statusnya diapresiasi, diangkat melalui snapgram orang, kemudian di-mention, itu sudah apresiasi bagi kita. Iya. Tapi mungkin 5 tahun sebelumnya mungkin agak berbeda. Iya. Mungkin 5 tahun ke depan cara mengapresiasi diri kita dan diri orang lain pun juga berbeda. Sudah Begitu. Wah, keren banget sampai. Semoga dilancarkan proses launching bukunya, dan saya dari podcast ini langsung pesen tuh Mas Ongki kalau misalkan. Nanti digratiskan ya. Tadi ya karena saya seneng banget Mas Ongki, karena saya juga pernah mengalami aktivitas di kampus. Iya. Dan saya bukan bagian dari orang yang sukses jadi penulis. Iya. Meskipun saya sangat mengapresiasi tentang literasi, tapi sampai sekarang belum bisa nulis gitu. Kalau sampean kan sudah mulai. Saya pun menulis beserta tim. Jadi saya katakan saya di posisi ini dan hingga detik ini berdiri tidak ada apa-apanya saya tanpa mereka semua, tanpa tim tank kita, tanpa keberadaan sahabat-sahabat kita, tanpa tim yang siap apapun dengan kita, yang memang komitmen dan loyalitasnya tinggi. Kira-kira begitu. Jadi nanti juga launching akan kita launching bersama dengan tim-tim kita. Dan saya yakin sampean akan menjadi orang besar nantinya, atau dimulai dari sekarang, karena salah satu emang agak besar ukurannya. Memang salah satu simbol itu orang itu ketika punya tim yang selalu mensupport, berarti kan sampean itu juga bagian daripada itu, atau bahkan faktor utama yang membuat orang bisa selalu mensupport sampean, loyal ke sampean tuh. Saya yakin itu mental sehat sampean, cara sampean pemberdayaan itu saya yakin. Mungkin tidak semua berjalan mulus ya, tentu ada dinamika di internal perkawanan, internal circle, sebagainya, ada yang toxic relationship dan sebagainya, itu pasti ada. Tinggal bagaimana sentuhan kita ataupun dan saya pun manusia yang seringkali punya titik jenuh. Tapi titik jenuh itu kan seringkali memiliki penawarnya tersendiri. Kalau saya jenuh katakan ya tidak bisa jauh-jauh dari kopi, rokok, sebagainya. Sehingga dalam aktivitas kemahasiswaan saya sejak mahasiswa baru sampai detik ini sukanya ngopi. Sehingga gimana caranya aktivitas dan hobi saya ini tidak merugikan bagi saya. Bisa sampai menghasilkan. Keren begitu, luar biasa. Dan sampean sekarang saya mengenal sampean sebelum Mas Ongki datang ke sini nih teman-teman. Karena emang beliau sudah skalanya nasional begitu kan, tokoh muda nasional. Sampean sekarang sudah di Jakarta. Sudah ikut salah satu birokrasi pemerintah ya. Enggak juga. Jadi kalau saya sering ditanya sama tuh, ikut apa? Saya bilang saya masih rakyat, itu kan, masih rakyat, masih proses, masih belajar. Berarti sampean di Jakarta itu masih dalam ranah korpus ini. Di korpus ini saya tinggal serah terima jabatan di bulan Maret ini. Tapi ada lembaga yang saya tekunin di bidang kepemudaan. Wah, apa tuh Mas Ongki? Ada Pemuda Indonesia Center, ada Sentrum Muda Proaktif yang mengakomodir para presiden mahasiswa pada zamannya yang pernah memberikan impact positif dan berdampak bagi sekitarnya, agar pengabdian dan dampak tersebut tidak berhenti saat dia demisioner kemudian berhenti, tapi kita akomodir di lembaga-lembaga ini. Kenapa sampean resah akhirnya untuk presiden-presiden mahasiswa, akhirnya sampean membuat lembaga untuk mengakomodir itu? Keresahan itu dimulai dari pengalaman-pengalaman yang seperti apa Mas? Karena begini, jadi negara demokrasi ini butuh banyak bunga rampai pemikiran, khususnya pemuda. Jadi bunga rampai pemikiran ini jangan hanya lahir dari profesor, dari guru besar, dari pengamat, tapi dari pemudanya yang harus diperbanyak. Jangan hanya ada dialog, dialektika di sana. Ada dialektika di sana. Tidak hanya ada eksploitasi suara milenial di kepentingan politik tertentu. Tapi pemikiran kita juga harus dieksploitasi dalam hal-hal yang bersifat positif. Jadi diakomodir dalam hal-hal yang bersifat
berdampak bagi sekitar kita. Jangan hanya kantong suara kita saja yang diperjualbelikan untuk kepentingan politik, sedangkan Bung Arampai pemikiran pemudanya masih minim ataupun tidak diberdayakan. Dan saya sepakat karena dalam satu hal itu sama halnya dengan menyambung ya. Tetap menjaga untuk tidak terputus. Betul. Pemikiran yang sampean cetuskan, yang kita cetuskan mulai dari kita di rayon, di semester awal, di UKM sampai di BEM, sampai sekarang jadi korpus, itu kan suatu kondisi di mana kita yaitu perkara-perkara pemikiran begitu. Iya. Dan ketika tidak ada lembaga yang memfasilitasi, hilanglah ini. Akhirnya kembali ke kebutuhan dasar, cari kerja dan lain sebagainya. Kita butuh ruang memang. Kita butuh ruang, dan hari ini ruang itu tidak hanya lahir dari organisasi yang intra dan ekstra yang sudah digandrungi oleh banyak anak muda. Ruang itu bisa lahir dari setiap momentum ataupun momentum. Jikalau momentum ini tidak ada, kita pun juga bisa menciptakan momentum. Jadi banyak sekali. Kalau dulu orang-orang bilang banyak jalan menuju Roma, Nah, kan? benar. Nah, kalau hari ini banyak ruang menuju kesuksesan. Subhan. Jadi Banyak ruang. iya, menuju kesuksesan banyak ruang. Tidak hanya berbicara soal PMII ataupun Cipayung yang lain ataupun aliansi BEM, tidak, tapi banyak ruang-ruang kolaborasi di sana. Ya kan? Contoh di mana namanya, di beberapa kabupaten kota banyak sekali ruang-ruang kolaborasi yang dibentuk oleh Gen Z atau milenial. Tidak terkungkung hanya organ ekstra, BEM sebagainya, tidak. Kesadaran sampean akan hal itu membuat sampean tergerak untuk aktif di sana. Dan luar biasa saya akui, beliau ini kan banyak teman-teman saya bilang sampean ini babat alas di Jakarta. Seorang anak desa, teman-teman, dari Kabupaten Pamekasan, nekat kuliah, satu-satunya di keluarga yang kuliah di Winsa, jadi ketua PEM, jadi korpus, dan sekarang babat alas di Jakarta. Dan masih 3 tahun, doakan terus berlanjut dan pulang membawa kabar bahagia. Kabarnya sekarang beliau sudah menjadi entrepreneur. Gimana tuh? Saya katakan di awal bahwa pilihan saya waktu kuliah secara fakultatif dan tematik yaitu ekonomi. Dengan sadar sampai Prodi ekonomi dengan sadar, tapi cukup terjebak juga. Terjebaknya adalah ketika anak ekonomi memilih prodi ekonomi tapi tidak menyentuh real ekonomi. Yang bagi saya bullshit. Pasti ada yang kurang lah ya soal kayak paling kurang. Jadi jangan pernah berbicara kemandirian aktivis, jangan pernah berbicara kemandirian ekonomi tanpa dia merancang kemandirian ekonomi atas dirinya sendiri. Nah, saya sepakat, saya tertarik nih ngobrolin ini. Kemandirian untuk diri sendiri. Tadi kita juga sempat ngobrol, kalau kita tidak punya itu, kita akan menjual apapun yang kita punya. Makanya saya sering bilang ke circle ataupun adik-adik saya bahwa di ruang politik, di ruang pergerakan, aktivis dan kepemudaan, ketika kita ingin melakukan hal-hal yang maksimal di ruang-ruang itu, maka kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Apa itu kemandirian? Kalau tidak, maka kita mudah ini masuk angin, mudah hal sebagainya. Iya, benar. Dan itu memang harus disadari banget. Harus. Banyak teman-teman saya sendiri, baik itu satu angkatan di atas saya atau di bawah saya, itu yang akhirnya dia sudah kehilangan karakternya. Waktu mahasiswa dia misalkan concern banget dalam hal apa, sekarang sudah ya apapun udah dikerjakan. Nah, itu kan sudah kayak nilai dirinya udah gak ada. Mungkin dia masih terus melakukan seni ikhtiarnya, kira-kira begitu. Tapi iya, memang karena mungkin salah satunya tidak menyadari dari awal pentingnya kemandirian itu, Mas. Mungkin kalau saya ya lagi-lagi kita menyadari bukan soal awal atau enggak, tapi kita mungkin lebih dulu menemu atau mencari tantangan itu. Jadi kan saya punya gamblingnya aktivis itu kan begini. Gimana tuh? Dia banyak ikut organisasi, dia harus banyak bikin PDH, bikin seragam organisasi. Jangan sampai kita ikut organisasi yang banyak, bikin pengeluaran yang banyak, sumbangan yang banyak, tapi ambil uang keluarga atau menyusahkan keluarga itu. Ya. Nah, ini menjadi refleksi bagi saya dan bagi aktivis dan bagi hadirin yang menonton. Gitu kan. Siap. Luar biasa. Dan sudah jadi penulis juga, teman-teman. Sebentar lagi mau launching bukunya. Amin. Di Corpus. Dan ya sampean ini bisa dibilang layak lah untuk diteladani oleh
teman-teman kita yang lain. Mas Ongki, kalau ada hal yang bisa sampean sampaikan nih, untuk kita yang masih aktif di mahasiswa atau pasca mahasiswa, untuk bisa menjadi bagian ya dari orang yang punya kontribusi itu apa kira-kira Mas Ongki? Saya ingin menyampaikan bahwa dalam ruang proses dalam kehidupan ini kita penuh arah. Maka penuh arah. Arah manapun sebagainya. Maka dalam menentukan arah kita jangan mudah menyerah. Tapi kadang Bu, teman-teman ini tidak hanya soal menyerah. Dia tidak menyerah tapi dia juga ragu. Iya. Oh enggak kok saya gak nyerah, tapi dia tidak dia mau melakukan apapun dengan ragu-ragu yang tidak maksimal. Jadi keraguan itu harus disimpan dalam saku. Saya sangat sepakat bahwa musuh terbesar kita itu bukan kegagalan, Betul. tapi keraguan. Iya. Simpan ragu dalam saku, tanam niat dengan kuat. Kira-kira begitu. Ini di podcast kali ini tuh banyak sekali quote-quote yang keren ya teman-teman. Mungkin karena ini menunjukkan daya jelajahnya beliau ya dalam literasi bahkan atau mungkin dalam hal pengalaman yang sudah sangat keren. Dan itu luar biasa. Mas Ongki sampean 3 tahun Jakarta. 3 tahun. Tantangan biasanya apa di sana itu Mas Ongki? Soalnya ada yang bilang di sana itu kayak wah itu rimba banget tuh, hutan rimba di mana dipenuhi dengan Jadi pertarungan kalau orang secara terminologi dan epistemologi itu menyebut Jakarta sebagai ibu kota. Iya. Ada juga ini begitu-begitu bahwa Jakarta ini bukan ibu kota, tapi ibu tiri. Kejam. Iya. Ada yang bilang Jakarta ini kayaknya dibuat saat neraka bocor. Jadi sering panas. Iya. Jadi sekali banjir kita kalang kabut dan sebagainya. Tapi itu seni kehidupan yang harus kita lalui juga dengan kreativitas ataupun ya dengan enjoy aja begitu kan. Jadi sampean tidak kesulitan itu sudah selesai di kampus lah ya waktu proses sampean Ya sebenarnya masih terus menghadapi kesulitan dan ketidakpastian. Iya kan? Kayaknya di Jakarta sudah tercover banget sampean. Enggak juga, tidak pasti. Sudah sih tidak pasti. Sampai kapanpun hidup itu tidak pasti. Tapi yang pasti kita ngopi. Pasti. Silakan. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur bisa ketemu Mas Ongki, meskipun kalau angkatan di kampus terbilang masih muda Mbak ya. Tahun 2000 berapa Mbak? 15. Tahun 2015 tapi pengalamannya luar biasa. Mas Ongki apa ya? Sampean kan punya tuh personal yang sangat kuat. Saya merasakan tuh dari saya diskusi dengan sampean personality yang sangat kuat, kepercayaan diri yang sangat kuat. Tuh dibentuknya gimana gitu dan sejak kapan? Mungkin benar katanya apa kitab-kitab ya bahwa sekolah pertama itu adalah ibu kita. Keluarga ya. Jadi ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, lingkungan kita mungkin terbentuknya atas bimbingan dan doa-doa mereka, serta alam pun juga mengiyakan, kira-kira begitu. Tapi tentu kita tidak hanya harus percaya hal-hal begitu, tapi niat kuat ataupun usaha yang kuat serta perjuangan yang maksimal disertai kesabaran juga harus Bersih sampean. intinya konsistensi lewati semua proses. Jangan kalau membuat lompatan dalam ruang-ruang besar tidak soal, tapi berbicara proses juga harus kita lewati step by step. Dari proses itu baru kita tahu cara melakukan lompatan-lompatan. Ada banyak yang sudah diketahui oleh teman-teman mahasiswa bahwa hari ini bukan soal tua dan muda, tapi siapa yang cepat, siapa yang lambat. Nah, yang lambat akan ditinggalkan oleh disrupsi itu sendiri. Iya. Jadi kekuatan tekad dan konsistensi yang harus kita pegang terus kayak gitu ya dalam kondisi-kondisi. Bahkan kalau sudah punya itu gagal pun kita bisa sukses gitu kan. Amin.
Luar biasa teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak dengan Mas Ongki. Tentunya kalau kita berdiskusi dengan seorang intelektual, seorang organisatoris yang sudah punya pengalaman dari pertempuran ya di banyak medan, yang akhirnya sampai pada titik ini itu akan selalu menarik teman-teman. Hanya saja mungkin kita akan simpan dalam bagian lainnya, kita akan undang lagi sampai dalam perspektif yang lain nantinya. Untuk saat ini saya ucapkan terima kasih atas insight. Mungkin nanti di segmen bedah buku atau Kan begitu kan? Betul. Ketika sudah launching itu. ya betul. Menarik, sangat menarik. Oke, thank you Mas Ongki atas sharingnya. Terima kasih Mas Makin. Semoga teman-teman ngopi-ngopi itu nanti keangkat banget tuh karena sudah tonas ini yang ini. Channel ngopi-ngopi. Thank you untuk inspirasi. Semoga teman-teman bisa mengambil value dari obrolan kita kali ini dengan Mas Ongki. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Thank you.